Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ingrid Monica dengan NIM 2348201095. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang steroid dan terpenoid. Di mana materi pertama itu steroid, dia adalah senyawa metabolit sekunder yang banyak ditemukan pada tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Dengan kerangka dasar siklopentanoperhidrofenantren, steroid umumnya bersifat lipofilik, larut dalam lemak, dan berperan penting dalam sistem biologis. Selanjutnya, struktur dasar steroid yaitu dia memiliki 17 atom karbon, 4 cincin, 3 cincin sikloheksana, 1 cincin siklopentana, variasi gugus fungsi, dan ikatan rangkap menentukan jenis dan aktivitas steroid. Kerangka dasar steroid dikenal sebagai siklopentanoperhidrofenantren yang terdiri dari 3 cincin sikloheksana dan 1 cincin siklopentana. Nah, sifat-sifat dari steroid ini dia ada dua. Yang pertama itu adalah sifat fisika, di mana umumnya padat kristalin, tidak larut dalam air, larut dalam pelarut organik seperti eter, kloroform, dan mezena. Dan yang kedua adalah sifat kimia, yaitu dia mengalami reaksi oksidasi dan reduksi, dapat mengalami esterifikasi, stabil terhadap panas ringan. Selanjutnya itu ada klasifikasi steroid, di mana yang pertama itu ada sterol. Ini adalah steroid yang memiliki gugus hidroksil pada atom karbon ketiga. Senyawa ini berfungsi menjaga fluiditas membran sel, contohnya kolesterol pada hewan dan pada tumbuhan. Yang kedua itu ada hormon steroid, di mana hormon steroid ini berfungsi sebagai pembawa pesan kimia yang mengatur pertumbuhan, metabolisme, dan reproduksi. Hormon ini bekerja dengan cara berikatan langsung dengan reseptor dalam sel. Nah, yang ketiga itu ada glikosida steroid, di mana glikosida steroid ini dia merupakan gabungan antara bagian steroid, aglikon, dan gula. Senyawa ini terkenal karena aktivitas farmakologinya yang kuat, terutama dalam meningkatkan kontraksi obat jantung. Nah, yang terakhir itu ada asam empedu. Asam empedu ini dia membantu emulsifikasi lemak di usus sehingga memudahkan penyerapan lipid dan vitamin larut lemak. Selanjutnya ada manfaat dari steroid, di mana yang pertama itu dari bidang medis, yaitu sebagai antiinflamasi dan terapi hormon serta obat jantung. Yang kedua, bidang farmasi, dia sebagai bahan baku obat dan sintesis hormon serta vitamin. Nah, yang terakhir dia sebagai biologis, yaitu sebagai pengatur fungsi fisiologis tubuh seperti komponen membran sel dan pengatur metabolisme dan reproduksi. Penggunaan steroid harus dikontrol karena dosis terlebih dapat menimbulkan efek samping. Nah, selanjutnya ada biosintesis dari steroid. Yang pertama itu ada jalur asetat mekalonat, yaitu seluruh kerangka steroid dibangun dari unit kecil berkarbon 2, yaitu asetil CoA. Melalui jalur ini dia terbentuk unit isoprem aktif yang menjadi batu bata dasar